Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Mulyani dari jurusan akuntansi dengan kelas 8B AKP. Yang terhormat Ibu Novi Handayani SEMAK sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal pada bab 1, 2, dan 3 terhadap skripsi saya dengan judul Reaksi Pasar Modal terhadap Pengumuman Pembentukan Danantara dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi pada emiten BUMN di IDX BUMN 20. Pasar modal merupakan indikator yang penting yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi dan juga prospek perusahaan. Sebagai pasar yang sensitif terhadap informasi, setiap kebijakan strategis pemerintah yang berkaitan dengan emiten BUMN berpotensi mempengaruhi harga saham dan aktivitas perdagangan di pasar modal. Seperti yang kita ketahui, pada 24 Februari 2025, pemerintah membentuk Daya Anagata Nusantara atau kita sebut Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund untuk mengelola aset BUMN secara terintegrasi. Nah, kebijakan ini menjadi informasi penting bagi emiten BUMN, khususnya yang tergabung dalam indeks IDX BUMN 20, karena berpotensi mempengaruhi reaksi investor. Nah, secara teoritis, reaksi pasar dapat dilihat melalui abnormal return dan juga trading volume activity atau kita sebut TVA dengan pendekatan event study. Selanjutnya, rumusan masalah saya itu apakah pengumuman pembentukan Danantara berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham emiten BUMN dalam indeks IDX BUMN 20. Selanjutnya, apakah pengumuman pembentukan Danantara berpengaruh signifikan terhadap trading volume activity? Selanjutnya juga, apakah Good Corporate Governance memoderasi pengaruh pengumuman pembentukan Danantara terhadap abnormal return? Dan juga apakah Good Corporate Governance memoderasi pengaruh pengumuman pembentukan Danantara terhadap trading volume activity atau TVA. Tujuan dari penelitian saya itu menganalisis pengaruh pengumuman pembentukan Danantara terhadap abnormal return saham emiten BUMN di IDX BUMN 20. Saya juga menganalisis pengaruh pengumuman pembentukan Danantara terhadap trading volume activity. Saya juga menganalisis peran Good Corporate Governance dalam memoderasi pengaruh pengumuman pembentukan Danantara terhadap abnormal return, juga menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh pengumuman pembentukan Danantara terhadap TVA. Selanjutnya, manfaat penelitian saya dalam lingkup akademik itu menambah referensi penelitian tentang reaksi pasar modal terhadap kebijakan pemerintah. Saya juga memperkaya kajian event study, signaling theory, dan juga efficient market hypothesis atau IMH dalam konteks pasar modal Indonesia. Saya juga memberikan bukti empiris mengenai peran moderasi GCG dalam reaksi pasar modal. Dalam lingkup manfaat praktis, bagi investor itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi pada saham-saham BUMN. Dan juga bagi manajemen BUMN bisa menjadi evaluasi pentingnya penguatan tata kelola perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, OJK atau BI menjadi masukan dalam merancang kebijakan keterbukaan informasi dan penguatan tata kelola BUMN agar pasar merespon lebih baik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penelitian saya ini didasarkan pada beberapa teori utama, yaitu teori sinyal, hipotesis pasar efisien, reaksi pasar modal, dan juga Good Corporate Governance atau GCG. Teori sinyal menjelaskan bahwa informasi yang dipublikasikan perusahaan atau pemerintah akan ditangkap oleh investor sebagai sinyal dalam pengambilan keputusan investasi. Jika informasi dianggap positif, maka investor cenderung memberikan respon positif pula terhadap perusahaan dan begitu pula sebaliknya. Untuk teori efisiensi pasar, khususnya bentuk semi-strong, menyatakan bahwa harga saham akan segera menyesuaikan terhadap informasi publik yang relevan. Karena itu, apabila pengumuman pembentukan Danantara mengandung informasi penting bagi investor, maka informasi tersebut akan tercermin pada perubahan harga saham dan aktivitas perdagangan. Sedangkan reaksi pasar modal pula merupakan respon investor terhadap informasi atau peristiwa yang dipublikasikan ke pasar, baik berupa kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, maupun peristiwa lain yang dianggap memiliki kandungan informasi. Respon tersebut tercermin pada perubahan harga saham dan aktivitas perdagangan saham. Dalam perspektif teori,
informasi yang relevan akan segera direspon oleh investor melalui keputusan jual beli saham. Nah, sedangkan dalam penelitian event study, reaksi pasar modal itu umumnya diukur menggunakan abnormal return dan juga trading volume activity. Selanjutnya ada pengumuman pembentukan Danantara. Danantara itu merupakan badan pengelola investasi milik negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN yang mendukung investasi strategis nasional. Selanjutnya ada Good Corporate Governance, merupakan sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antar pemangku kepentingan agar perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan juga adil. Dalam penelitian ini, GCG dipandang sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kuat atau lemahnya reaksi pasar terhadap pengumuman pembentukan Danantara. Selanjutnya ada para peneliti terdahulu. Yang pertama ada Anissa dan Suhenda. Di tahun 2025 mereka meneliti pasar modal terhadap peresmian Danantara pada saham perusahaan indeks IDX BUMN 20 dengan variabel abnormal return, trading volume activity, dan juga trading frekuensi. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan pada ketiga variabel tersebut. Selanjutnya ada Surya et al. Di tahun 2025 menganalisis reaksi saham BUMN terhadap peluncuran Danantara menggunakan metode event study, yang dimana hasilnya menunjukkan tidak terdapat abnormal return yang signifikan dan tidak terdapat perbedaan signifikan pada trading volume activity. Selanjutnya ada Rashid et al. Di tahun 2025 pula itu meneliti pasar modal terhadap pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2024 dengan indikator abnormal return dan trading volume activity. Namun hasilnya menunjukkan tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan di sekitar peristiwa. Selanjutnya ada Randy dan Rosalinda meneliti reaksi pasar modal terhadap pengumuman Danantara pada saham Bank Mandiri, BRI, dan BNI dengan indikator abnormal return dan trading volume activity pula. Namun hasilnya menyatakan adanya reaksi pasar yang signifikan setelah pengumuman Danantara. Sedangkan untuk Yuliani 2025 dia meneliti pasar modal sebelum dan sesudah pembentukan Danantara pada perusahaan BUMN yang terindeks Kompas 100. Hal tersebut menghasilkan adanya perbedaan signifikan pada return saham dan abnormal return, tetapi tidak pada trading volume activity. Selanjutnya ada Putri dan Dewi di tahun 2026 menguji perbedaan average abnormal return pada saham Bank Himbara sebelum dan sesudah pengumuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada AR. Selanjutnya ada kerangka pemikiran saya sesuai dengan hipotesis saya, yaitu pertama ada H1, hipotesis 1 itu pengumuman pembentukan Danantara berpengaruh signifikan terhadap abnormal return saham emiten BUMN yang terdaftar dalam indeks IDX BUMN 20 di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis kedua saya, pengumuman pembentukan Danantara berpengaruh signifikan terhadap trading volume activity saham emiten BUMN yang terdaftar dalam indeks IDX BUMN 20 di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, hipotesis ketiga saya itu good corporate governance memoderasi pengaruh pengumuman pembentukan Danantara terhadap abnormal return saham emiten BUMN yang terdaftar dalam indeks IDX BUMN 20. Sedangkan hipotesis terakhir saya, hipotesis keempat, yaitu good corporate governance memoderasi pengaruh pengumuman pembentukan Danantara terhadap trading volume activity. Selanjutnya ke metode penelitian atau bab 3. Penelitian saya dilaksanakan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui data yang dipublikasikan secara resmi di portal data BEI dan juga melalui platform data pasar modal atau Yahoo Finance. Yang secara spesifik penelitian ini berfokus pada emiten yang tergabung dalam indeks BUMN 20 per periode penelitian tahun 2025. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah event study, di mana studi peristiwa atau event study itu merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, jenis penelitian saya bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka melakukan analisis data dengan prosedur statistika.
Dalam teknik pengumpulan data data yang saya gunakan data sekunder yang diperoleh dari dua sumber utama, yaitu Bursa Efek Indonesia dan platform data pasar modal Yahoo Finance. Untuk populasinya, yaitu seluruh perusahaan yang sahamnya terdaftar dan aktif dalam indeks IDX BUMN 20 di Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan penelitian, yaitu sekitar tanggal 24 Februari 2025. Untuk teknik pengambilan sampelnya itu sampling jenuh atau disebut juga total sampling. Penelitian ini menggunakan seluruh 20 perusahaan yang tergabung dalam indeks IDX BUMN 20 sebagai sampel penelitian. Periode pengamatannya itu menggunakan jendela peristiwa atau event window selama 21 hari perdagangan yang terdiri dari 10 hari sebelum, 10 hari sesudah, dan hari peristiwanya atau H0. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen sebagaimana yang bisa dilihat. Ada pertama abnormal return, di mana kita menghitung return aktual dulu. Yang kedua kita akan menghitung expected return atau market adjust model. Yang ketiga abnormal return. Yang keempat baru kita bisa menghitung kumulatif abnormal return atau CAR. Selanjutnya ada pengumuman pembentukan Danantara. Di sini X-nya yaitu event date-nya itu 24 Februari 2025. Periode sebelum peristiwa itu H-10 sampai dengan H-1. Terus ada periode setelah peristiwa H+1 sampai dengan H+10. Jadi total event window-nya itu adalah 21 hari perdagangan. Untuk trading volume activity itu volume perdagangan saham harian, jumlah saham beredar saham, lalu TVA yaitu volume diperdagangkan dibagi jumlah saham beredar. Selanjutnya ada good corporate governance, indikatornya yaitu ukuran dewan direksi atau board of directors size. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yaitu memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang mencakup nilai rata-rata, mean atau nilai tengah, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari variabel abnormal return, TVA, dan skor GCG untuk setiap emiten dan setiap hari dalam jendela peristiwa. Selanjutnya ada uji normalitas data, itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 untuk menentukan apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, keputusan ini yang menentukan jenis uji statistik yang digunakan. Jika berdistribusi normal, maka uji parametric paired sample t-test digunakan. Nah, jika tidak normal, maka uji non-parametric Wilcoxon-Sain rank test menjadi alternatif. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, pengujian hipotesis 1 dan hipotesis 2 menggunakan paired sample t-test atau uji Wilcoxon tergantung hasil uji normalitas pengujian hipotesis. Sedangkan hipotesis 3 dan 4 menggunakan moderated regression analysis atau MRA. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Untuk hipotesis 1 dan 2 itu pengaruh pengumuman pembentukan Danantara terhadap abnormal return dan trading volume activity, di mana H0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan HA terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya ada hipotesis 3 dan 4 di mana peran moderasi GCG Dewan Direksi pada hubungan pengumuman pembentukan Danantara dengan abnormal return dan trading volume activity, di mana H0 yang berarti good corporate governance yang diukur dengan indikator Dewan Direksi tidak memoderasi secara signifikan, sedangkan HA good corporate governance yang diukur dengan indikator Dewan Direksi memoderasi secara signifikan. Sekian presentasi dari penelitian saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.